Kembali lagi guys di video Ideasi. Kali ini kita mau bahas 4 pekerjaan nih yang bisa teman-teman dapatkan nih sebagai seorang graphic designer. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe karena Ideasi akan memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman freelancer maupun pemilik bisnis. Sebagai graphic designer, tentunya teman-teman kan pengen nih prospek yang menjanjikan di masa depan untuk bekerja ya. Jadi desainer grafis ini termasuk bidang yang sangat versatile. Versatile tuh maksudnya dia bisa kemana aja. Karena design thinking atau pemikiran seorang desainer itu sangat berguna untuk berbagai bidang ya. Bahkan bidang seperti fotografi pun itu memerlukan pengetahuan desain juga untuk bisa menghasilkan desain yang bagus. Nah, di video kali ini gue akan bahas 4 prospek ini, dan yang keempat ini menurut gue sangat penting ya, dan ini adalah di tahun 2022 ini tuh pekerjaan ini tuh lagi dicari banget. Jadi stay tune, nonton sampai habis. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama itu adalah art director. Nah, art director ini apa sih? Jadi gini, di agency biasanya ya, anak-anak agensi nih kalau bilang ya. Di agency ini ada namanya art director. Nah, seperti namanya art dan director, dia ini adalah tugasnya mendirect desainer-desainer atau fotografer, orang-orang tim kreatif di agensi tersebut. Jadi dia itu biasanya di departemen yang langsung ke eksekusi deliverable-nya untuk desain. Kayak misalnya eksekusi untuk promosi, materi promosi seperti poster, atau untuk berbagai desain seperti brandingnya, kartu nama, dan kawan-kawannya. Itu biasanya art director dia yang menjadi penanggung jawab, dan dia juga yang memimpin sebuah tim untuk menjaga agar kualitasnya ini saat dieksekusi tidak lari dari brief yang diinginkan oleh klien. Nah, peran art director ini sangat penting. Makanya biasanya art director ini punya gaji yang cukup tinggi ya di agensi-agensi, dan ini sangat menggiurkan sebenarnya ya kalau teman-teman tekuni terus desain dan teman-teman pelajari bagaimana membuat konsep terus juga pitching ke klien. Teman-teman mungkin akan naik pangkat gitu ya, dari yang sebelumnya desainer aja nanti akan menjadi art director. Yang kedua, creative director. Nah, sebenarnya apa sih nih creative director? Apakah dia sama atau beda nih dengan art director? Nah, seperti namanya, creative director ini sebenarnya dia lebih luas daripada art director. Karena art director ini memang dia hanya terbatas di eksekusi sebuah desain aja. Jadi, misalnya dari brief ke klien, dia itu langsung terima dan langsung memimpin tim desainer maupun fotografer untuk mengerjakan brief tersebut sampai jadi. Sementara, kalau creative director ini dia dilibatkan juga dalam proses pembuatan brief. Jadi istilahnya dia ikutan brainstorm lah sama klien untuk memberikan solusi visual yang dibutuhkan oleh klien. Nah, makanya creative director ini biasanya dia nggak banyak ngedesain, tapi dia banyakkan mikir dan ngobrol dengan klien juga, meeting. Makanya itu membutuhkan level skill yang berbeda nih dari desainer atau art director. Cuman ketika kita udah menjadi creative director ini, sebenarnya kita sudah di tahap dimana kita itu seperti klien ya. Jadi kita mulai memikirkan keinginan klien, kebutuhan klien, dan itu membuat pekerjaan ini nih sangat menggiurkan salary-nya. Karena ya itu, tanggung jawab yang diemban oleh seorang creative director ini memang sangat besar. Jadi kalau teman-teman terus tingkatin kemampuan teman-teman berpikir, tentunya pasti teman-teman akan sampai di tahap creative director ini. Oke,
Berikutnya, teman-teman ini juga bisa menjadi animator. Nah, animator ini sebenarnya memang agak mirip dengan desain, tapi dia agak berbedanya itu di kebanyakan ketika animasi itu banyak teman-teman tuh harus bisa ngegambar dan juga software. Kenapa ngegambar ini penting? Karena ketika kita ngegerakin sesuatu, kita nggak bisa imajinasiin gerakannya seperti apa, itu akan susah ketika kita mau membuat sebuah animasi. Makanya selain teman-teman bisa desain, teman-teman juga harus punya kemampuan ilustrasi. Jadi biasanya teman-teman desainer ini kan ada yang suka menjadi ilustrator juga. Nah, itu bisa teman-teman kembangkan menjadi seorang animator. Dan itu sangat dibutuhkan, terutama di tahun 2022 ini. Kalau teman-teman lihat, memang film animasi itu juga makin banyak, baik itu yang 2 dimensi maupun yang 3D ya. Bahkan kalau teman-teman perhatiin, ada tuh beberapa iklan, kayak misalnya iklan sebuah brand properti, dia menggunakan anime. Jadi gaya animasinya tuh seperti anime Jepang, dan itu dijadikan sebuah iklan. Jadi bayangin yang biasa iklan video gitu ya, ini dia bikin frame by frame animasi seperti anime Jepang. Nah, ini kan berarti kan kita bisa lihat bahwa mereka mulai melihat animasi ini sesuatu yang ternyata bisa digunakan untuk materi promosi. Maka dari itu, animator ini semakin dibutuhkan di zaman sekarang, terutama di tahun 2022 ini. Jadi kalau teman-teman memang selain ngedesain, teman-teman tuh juga fasih atau jago ngegambar, terus juga sering nonton animasi, bukan nggak mungkin teman-teman bisa juga menjadi seorang animator. Jadi terus tingkatin juga skill gambar teman-teman nih kalau teman-teman misalnya mau jadi animator. Nah, yang keempat ini, yang seperti tadi di awal gue bilang, ini sekarang itu sangat penting karena bukan sesuatu yang mewah lagi, tapi sebuah keharusan. Keharusan seperti apa gini? Semua brand itu pasti harus main ke sosial media. Nggak bisa nggak. Karena mereka harus bikin konten untuk bisa bersaing dengan kompetitornya yang lain. Makanya ketika brand-brand atau perusahaan-perusahaan besar ini masuk ke sosial media, maka mereka butuh konten. Nah, konten ini tentunya butuh desain, karena konten yang kurang diperhatikan desainnya itu bisa kelihatan kayak nggak profesional ya. Kayak kok perusahaan sebesar ini atau sebagus ini tapi desain kontennya tuh abal-abal. Makanya ini menimbulkan sebuah pekerjaan yang jadi harus fokus nih desainer untuk bikin konten sosial media. Jadi dia disebutnya biasanya antara sosial media spesialis atau dia konten designer. Nah, ini menjadi penting terutama 2022 di mana persaingan itu udah bukan lagi di televisi, iklan TV segala macam, tapi di sosial media. Makanya teman-teman selain diperlukan kemampuan desain, teman-teman juga harus bisa membaca market. Apakah marketnya ini menyukai konten yang seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman harus mengkonsumsi juga konten-konten sosial media, terus juga ngeliat-liat apa yang lagi tren sekarang. Dan salah satunya bisa dengan cara nonton konten-konten yang dibuat oleh Ideasi. Baik itu di YouTube, teman-teman jangan lupa subscribe, atau di Instagram Ideasi dan TikTok Ideasi yang juga akan dimunculkan ya. Jadi teman-teman selain bisa desain, teman-teman juga harus up to date dengan tren sosial media sekarang. Balik lagi, tujuan kita ngedesain ini kan tentunya untuk memenuhi masalah yang dihadapi oleh klien. Jadi kita memberikan solusi berupa desain visual ini. Nah, melalui konten ini harapannya teman-teman bisa mulai terarah nih. Gue mau jadi sosial media deh, konten designer, atau gue mau jadi animator. Tapi setidaknya teman-teman nggak hanya ngedesain, karena kalau ngedesain doang kurang ya. Di zaman sekarang semua lebih terfokus. Jadi teman-teman tingkatin terus skillnya, dan tentunya teman-teman ketika lagi ningkatin skill punya pertanyaan-pertanyaan nih. Harus gimana, stepnya apa. Nah, teman-teman bisa komen di bawah di kolom komentar atau di IG-nya Ideasi, bisa juga nge-DM
dengan hashtag Halo Ideasi, lalu disertai oleh pertanyaan teman-teman. Nanti pertanyaan teman-teman pasti akan dijawab oleh admin kita atau oleh tim kita di Ideasi ini, atau bahkan dibuatkan videonya gitu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa langsung aja komen dan jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.